Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, selalu patuhi pesan saya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Sanawiyah. Agar materi mudah difahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kita kali ini, kita akan membahas menghafal dan memahami kandungan surah Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan Al-Baqarah 261. Menjalani kehidupan di dunia ini, kita selalu diperintahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan berinfak. Namun, sebelum kalian memahami makna berinfak, kalian juga harus hafal ayat-ayat yang memerintahkan untuk berinfak. Berikut adalah ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berinfak. Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Shadaqallahul adzim. Quran surah Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menginfakkan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka di jalannya, yaitu jalan kebaikan. Tujuannya supaya mereka menyimpan pahala perbuatan tersebut di sisi Rabb mereka, Raja mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera untuk melakukan hal itu, yaitu infak di kehidupan dunia ini sebelum datang suatu hari, yaitu hari kiamat. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ayat ini antara lain adalah sebagai berikut. Keutamaan berinfak dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. 2. Infak merupakan salah satu konsekuensi dari keimanan. Kikir, pelit, bakhil adalah kekurangan dalam iman. Oleh sebab itu, seorang mukmin bukanlah orang yang pelit, namun orang mukmin adalah orang yang dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan kedudukannya, kehormatannya, dermawan dengan hartanya, dan dermawan dengan fisiknya. Yang ketiga, peringatan bahwa seseorang tidak memperoleh rezeki semata-mata dengan usahanya sendiri. Usaha hanyalah sebab, tetapi yang menjadikan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pada hari kiamat tidak ada lagi kemungkinan atau kesempatan untuk sampai kepada apa yang diinginkan dengan sarana sebab apapun yang biasa mereka gunakan di dunia untuk meraih apa yang mereka inginkan, seperti jual beli, persahabatan, dan syafaat. Akan tetapi, yang bisa menyampaikan seseorang kepada apa yang diinginkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seseorang tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya setelah dia meninggal, dan sesungguhnya kekufuran adalah kezaliman yang paling besar. Berikut ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbati ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Artinya,
Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 261. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mencapai keridhoannya. Hubungan antara infak dan hari akhir erat sekali, karena sebagaimana diketahui, seseorang tak akan mendapat pertolongan apapun dan dari siapapun pada hari akhir itu, kecuali dari hasil amalnya sendiri selagi ia masih di dunia, antara lain amalnya yang berupa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa nafkah yang diinfakkan di jalannya akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dan terus berkembang dan berlimpah ruah. Selain ibadah-ibadah yang wajib harus dijalankan oleh umat muslim, terdapat amalan-amalan yang juga dianjurkan untuk dikerjakan guna menyempurnakan amalan-amalan ibadah yang telah dijalankan. Amalan yang dapat dijadikan sebagai penyempurna amalan ibadah tersebut diantaranya infak dan sedekah. Adapun infak dan sedekah tidaklah sama. Supaya lebih mengetahui mengenai infak dan sedekah, simaklah materi berikut dengan seksama. Infak merupakan salah satu perbuatan yang biasa kita lakukan sebagai penyempurna amalan. Selain menjalankan ibadah seperti salat, puasa, dan zakat yang menjadi ibadah wajib umat Islam, infak juga merupakan amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Adapun pengertian infak, kata infak berasal dari kata anfaqa yunfiku, artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak ini merupakan suatu istilah yang telah dikenal dalam masyarakat Indonesia yang sering diartikan dengan pemberian sumbangan, harta, dan sedekah. Infak berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa uang, makanan, minuman, dan sebagainya. Mendermakan atau memberi rezeki, karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan keikhlasan dan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, infak adalah pemberian sumbangan, harta, dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Adapun menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Dengan demikian, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian, infak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta, dan membelanjakan dengan harta. Dasar hukum infak. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya banyak menjelaskan tentang cara membelanjakan harta yang benar. Membelanjakan harta, manusia dilarang untuk berbuat boros, foya-foya, atau israf, dan tidak kikir atau iktar. Oleh karena itu, dalam membelanjakan harta yang kita miliki harus berada di tengah-tengah, tidak boros dan tidak kikir. Israf artinya foya-foya, merupakan suatu tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. Israf itu disamakan dengan tabzir, yaitu boros. Tabzir adalah menginfakkan harta tidak pada tempatnya. Adapun iktar maknanya menahan diri dari infak yang diwajibkan atau menahan diri dari infak yang seharusnya. Jadi, yang dilarang adalah israf dan tabzir.
yaitu infak dalam kemaksiatan atau infak yang haram. Infak yang diperintahkan adalah infak yang qawam, yaitu infak pada tempatnya atau infak yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala alias infak yang halal. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, maka pahala dari perbuatannya akan dilipat gandakan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Selain itu, dalam membelanjakan harta harus dibelanjakan untuk yang baik dan bukan yang buruk, terutama dalam pelaksanaan infak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Berdasarkan hukumnya, infak dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib diantaranya yaitu zakat, kafarat, dan nazar. Adapun infak sunnah diantaranya yaitu infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan. Macam-macam infak. Secara hukum, infak dibagi menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah infak mubah. Infak mubah adalah tindakan mengeluarkan harta untuk masalah mubah seperti perdagangan dan pertanian. Yang kedua, infak wajib. Infak wajib adalah pengeluaran harta untuk masalah wajib seperti pembayaran mahar atau mas kawin, menafkahi seorang istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Yang ketiga yaitu infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sebagai berikut, yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiarnya Islam. Kemudian yang kedua adalah infaknya orang Islam kepada fakir miskin, tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu infak sunnah. Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak tipe ini ada 2 macam, yaitu infak untuk jihad dan infak untuk yang membutuhkan. Adapun rukun-rukun dalam infak, unsur-unsur yang dipenuhi agar dalam berinfak bisa dikatakan sah, unsur-unsur tersebut disebut rukun. Yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi. Adapun dalam berinfak terdapat 4 rukun, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penginfak. Penginfak adalah sebutan bagi orang yang berinfak. Ketika berinfak, seseorang penginfak harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, penginfak memiliki apa yang diinfakkan. Yang kedua, penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Yang ketiga, penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya. Yang terakhir adalah penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridoan dalam keabsahannya. Yang kedua rukunnya adalah orang yang diberi infak. Orang yang diberi infak juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, benar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka infak tidak ada. Yang kedua, dewasa atau balik. Maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Rukun yang ketiga, sesuatu yang diinfakkan. Ketika ingin menginfakkan sesuatu, baik barang ataupun yang lainnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, benar-benar ada. Yang kedua, harta yang bernilai. Yang ketiga, dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Jadi, tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, atau burung di udara. Yang terakhir, tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi, yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak, sehingga menjadi milik baginya. Rukun yang keempat yaitu ijab qabul.
Infak itu sah melalui ijab dan qabul. Bagaimanapun bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan, misalnya penginfak berkata, "Aku infakkan kepadamu, aku berikan kepadamu," atau yang serupa itu. Sedang yang lain berkata, "Ya, aku terima." Itu adalah rukun-rukun dalam infak. Golongan yang berhak dan tidak berhak menerima infak. Saat berinfak, kita juga harus memperhatikan orang-orang yang berhak menerima infak. Golongan yang boleh menerima infak antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil infak, yang keempat hamba sahaya, yang kelima orang yang memiliki hutang, yang keenam yaitu orang yang mu'alaf atau baru masuk Islam, yang ketujuh ibnu sabil, yang kedelapan fisabilillah, yang kesembilan sahabat atau keluarga terdekat, yang 10 pembangunan kepentingan umum. Adapun orang-orang yang tidak berhak menerima infak antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah orang kaya, yang kedua orang yang mampu bekerja dan penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, orang yang kafir memerangi orang Islam. Kemudian yang keempat adalah orang yang murtad. Yang kelima, pembangunan tempat umum yang sudah megah, maka itu tidak berhak menerima infak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak. Saat berinfak, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diharamkannya mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberikan sedekah kepadanya. Hal ini dapat menghapus pahala sedekah tersebut. Yang kedua, diharamkannya riya atau ingin dilihat oleh orang. Dalam hal beramal soleh, hal ini dapat menghapus pahala tersebut. Yang ketiga, bahwasanya tidak dianggap infak kecuali dari harta milik sendiri, bukan harta milik orang lain. Maka tidak akan diterima dan tidak mendapat pahala kecuali dengan izin pemiliknya. Yang keempat adalah niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beramal soleh tidak hanya berupa infak. Dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah sedekah. Apakah sedekah dan infak itu dua amalan yang sama? Guna mengetahuinya, mari kita bahas materi berikut. Pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada Sang Kholik. Menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-materi. Adapun sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi. Sedekah menurut KBBI berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Pengertian secara umum, sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharap ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Istilah lain, sedekah adalah derma dan donasi. Dasar hukum bersedekah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk bersedekah, baik kepada anak yatim, fakir miskin atau orang lain yang membutuhkan. Sedang bersedekah merupakan sifat seorang muslim yang membedakannya dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 16 sampai 18. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sifat orang kafir ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, ia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diterimanya jika dirasanya kurang. Selain itu, orang kafir tidak suka berbagi rezeki yang ia punya. Ia enggan untuk bersedekah kepada anak yatim maupun fakir miskin. Ayat tersebut juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa sejatinya segala bentuk ujian, baik itu berupa kenikmatan dan keterampilan, harus kita sikapi dengan rasa syukur dan kesabaran. Wujud rasa syukur yang dapat kita lakukan salah satunya dengan berbagi kepada anak yatim atau orang miskin yang membutuhkan. Saat bersedekah, kita harus melakukannya dengan ikhlas dan sedekah yang kita lakukan semata-mata kita tujukan hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Berikut adalah macam-macam sedekah. Sedekah dalam ajaran agama Islam dibagi menjadi 3 jenis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sedekah materi. Sedekah materi, yakni seseorang dapat mendermakan barang-barang miliknya kepada orang lain. Misalnya, memberi uang, makanan, minuman, atau takjil berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah, yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya, meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia, karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Contohnya, menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, membangun ilmu, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bermanfaat. Seperti hadis riwayat Rasulullah SAW yang bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun shalihun yad'u lahu rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terakhir adalah sedekah non materi, yakni seseorang bersedekah jangan tanpa mengeluarkan materi, tetapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, atau sekedar senyum tulus kepada sesama saudaranya. Berikut ini adalah macam-macam sedekah. Adapun perbedaan zakat, infak, dan sedekah bisa kita lihat bersama-sama melalui tabel berikut ini. Yang pertama, dari segi sifat, zakat sifatnya wajib. Kalau infak itu sunnah, sedekah juga sunnah. Adapun waktu zakat itu ditentukan, ya, dalam fikih ditentukan. Kemudian kalau infak itu bebas kapanpun, sedekah juga bebas kapanpun, tidak ditentukan waktunya. Kemudian dari segi sasaran, zakat dalam fikih digolongkan dalam 8 golongan mustahik yang menjadi sasarannya. Kalau infak orang yang membutuhkan, kalau sedekah bebas siapapun dan yang diinginkannya, ya. Kemudian kalau dari segi harta atau objek, kalau zakat ditentukan yaitu emas, perak, atau hewan ternak. Kemudian kalau infak dari harta tidak ditentukan tapi berupa harta yang penting, ya. Kemudian kalau sedekah itu tidak terbatas, apapun bisa dijadikan sedekah. Kemudian subjek, yaitu pertama adalah tujuan yang dituju adalah muslim, balik, dan berakal. Itu adalah untuk penentuan zakat. Kemudian kalau infak itu cukup muslim saja. Kemudian kalau sedekah bisa ke siapapun, termasuk orang non muslim. Berikut ini semoga kalian pahami dari perbedaan zakat, infak, dan sedekah dari tabel berikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembahasan kita hari ini. Tugas kalian yaitu merangkum materi yang kita bahas pada hari ini. Caranya ketik rangkumannya di kolom komentar pada video ini. Jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan nama sekolah kalian. Itu adalah tugas kalian hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.